Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan sedikit berdiskusi tentang toleransi, ya, bersama dengan abang siapa namanya? Silakan perkenalkan. Ya, saya di sini namanya Wahyudin. Jadi saya asal dari NTT. Dan ya kuliah di Jogja juga. Di Universitas. Di Universitas PGRI. Oke. Kebetulan kami berdua ini asli putra dari NTT. Maka sepatutnya pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai toleransi, yaitu belajar toleransi dari NTT, terutama toleransi beragama. Oke. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Bang Wahyu mengenai toleransi. Apa sih arti toleransi yang menurut pandangan Bang Wahyu gitu? Ya. Jadi gini. Kalau saya melihat toleransi itu, tapi saya melihat dari kacamata asli orang NTT ya. Ya, jadi saya cuman mengambil dari pengalaman saya ya, yang ketika saya tinggal di sana dan lingkungannya itu, di sana ada ya orang Kristen, terus ada juga orang Hindu seperti itu ya. Ya kalau saya asli apa ya, saya Muslim. Jadi toleransi di sana itu ya menurutku mungkin nggak perlu dipertanyakan ya kalau orang NTT itu, karena itu udah terbangun sejak dulu gitu. Iya, Dan terjaga ya. ya terjaga sampai sekarang, walaupun sekarang itu dengan isu-isu yang sedap banget, isu keagamaan lah, tapi alhamdulillah itu di NTT tuh sampai sekarang tidak tergoyah seperti itu. Jadi di sana tuh kalau saya tuh ya dimana antara beragama itu saling memahami satu sama lain gitu loh. Ketika ya mereka ketika di orang Muslim punya acara gitu kan, orang Muslim memahami juga ya batasan-batasan yang harus di yang mereka jelaskan di teman-teman non Muslim. Begitupun sebaliknya, ketika orang-orang non Muslim itu melakukan sebuah acara, itu pun mereka ya ada batasan-batasan yang nggak bisa. Dan kita saling menghormati. Seperti itu. Jadi itu sih yang saya pelajari dan mengamati sejak saya kecil di sana, seperti itu. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, NTT itu adalah penduduk yang mayoritasnya orang non muslim. Ya, hampir 70% itu penduduknya non muslim dan kita sebagai minoritas ya. Tapi sebagai minoritas kita di sana itu tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perselisihan antara umat beragama. Jadi benar-benar toleransi kita di sana itu terjaga. Ya. Jadi kayak dilindungi lah sama teman-teman yang mayoritas gitu, seperti itu. Dan kita pun banyak berkawan ya, banyak berkawan dengan orang-orang non muslim. Pernah satu sekolah sama orang non muslim juga, dan teman main pun banyak orang non muslim. Jadi betul-betul toleransi kita di sana tuh sudah terjalin dengan baik dari sebelum-sebelumnya, pokoknya dari nenek moyang kami di NTT itu. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman dari Jawa atau dari pulau mana gitu kan, kaget melihat keragaman kebersamaan umat beragama di sana itu sudah berjalan begitu lama ya. Jadi isu-isu yang baru keluar sekarang tuh tidak sesuai dengan apa yang terjadi di NTT sana. Jadi ini juga ada salah satu juga ya di kampung kita kan, malahan
di kampung kita itu di situ mayoritasnya Islam gitu, tapi ada satu penduduk ya, satu itu yang orang Hindu kan, itu Oh ya. bertahun-tahun tinggal di sana dan nyaman. Artinya ya benar-benar orang Muslim itu yang di daerahku itu ya memahami itu, malahan sebagai di kampungku mereka mayoritas di bagian kampung, tapi mereka selalu melindungi minoritas ya. Buktinya ketika dulu kadang mereka belum punya tanah pun ya ditepatin kan, sampai mereka punya tanah, sampai sekarang udah ya ekonominya maju, didukung lah seperti itu, malah dihormati juga seperti itu. Oke, ya itu realitanya teman-teman. Terus juga di tempat kita itu waktu misalkan hari raya, ya, jadi hari raya di sana itu ada kebiasaan, tradisi kita ya sebagai orang NTT. Setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kita merayakan pawai pas malam takbiran. Jadi pawai pas malam takbiran itu tidak hanya kita yang muslim saja yang menghadiri acara tersebut, tapi juga dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang non muslim. Begitu. Itu sudah jadi kebiasaan kita di sana. Jadi apabila ada acara keagamaan itu kita sama-sama. Tapi akidah kita tetap terjaga ya. Dan juga walaupun mereka ada hari raya namanya Natal kan, itu tidak mewajibkan kita harus ikut ikut dalam acara itu. Mereka enggak, itu terserah kalian, tergantung bagaimana akidah kalian dalam pandangan Islam itu seperti apa sih. Mereka juga enggak harus kalian wajib, enggak, itu tergantung kepada diri kita pribadi gitu loh, seperti itu. Oke. Jadi mungkin ringkasnya seperti itu ya teman-teman. Toleransi beragama kami sebagai penduduk Nusa Tenggara Timur, alhamdulillah belum pernah ada terjadi konflik dari dulu sampai sekarang. Nah terus begini, bagaimana menurut Bang Wahyu nih pentingnya sebuah toleransi? Kalau tadi apa makna toleransi, kalau sekarang pentingnya sebuah toleransi? Ya kalau toleransi itu ya sangat penting ya. Kalau kita belajar dari terbentuknya suatu negara Indonesia ini, dari mulai ideologinya itu juga kan melihat dari sudut pandang ya, karena melihat Indonesia itu banyak suku, banyak agama juga, yang ini juga suku dan daerah yang berbeda-beda dan budaya yang begitu banyak gitu loh, dari bahasanya, dari kekayaan bahasanya gitu. Jadi ya kenapa kalau kita belajar salah satu ya sejarah terbentuknya Pancasila itu, ya kenapa terbentuk itu karena melihat keberagaman itu. Maka Pancasila itu ya kalau aku itu untuk menyatu sih, untuk menyatu kita yang berbagai suku, yang berbagai budaya lah seperti itu, dengan beragam bahasa juga. Maka toleransi itu juga, dengan toleransi itu penting, dengan kita harus toleransi juga kita harus memahami batasan-batasan gitu loh. Ada yang benar-benar ya, karena kalau kita paham juga di Islam itu kan banyak golongan gitu kan, yang ada yang mengatakan ya yang kayak ucapan selamat Natal itu boleh, ada juga yang tidak boleh gitu loh. Tapi kita harus menghormati itu. Kita tidak boleh bahwa golongan kita yang ini paling benar, tidak seperti itu. Dan juga kita tidak boleh menyalahkan yang berhak masuk surga itu ya agama Islam gitu loh, dengan kita mengecilkan agama lain. Mungkin di ruang lingkup kita ya kita boleh berbicara ya agama Islam itu yang paling benar itu, tapi kita tidak bagus lah ketika kita sesama kita menyalahin agama lain terus di teman-teman kita perlu menjaga marwah itu juga, seperti itu. Maka dari saya itu Indonesia itu butuhlah toleransi, walaupun saat ini juga toleransi sedang dalam krisis sih. Orang udah mulai ini dengan
Kalau saya sih ya banyak kepentingan sih elit-elit politik itu sih Mbak, sehingga ya banyak sih terpecahnya ya golongan atau agama itu karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga ya kita itu mungkin perlu nih terapan toleransi yang benar-benar yang luar biasa gitu loh untuk diterapkan lagi. Sehingga ya kalau saya sih perlulah, kalau bukan saya tapi perlu belajar di NTT juga gitu tentang toleransi itu, atau di yang kalau saya pernah lihat di artikel tuh kalau enggak di Sumatera atau di mana gitu loh, yang kota toleransi yang nomor 1 itu ada seperti itu yang perlu kita ini, dimana di situ kan masjid, gereja atau apa tuh ya saling berhadapan seperti itu. Oke, jadi toleransi itu teman-teman sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya, terutama dalam dalam bangsa kita ini di Indonesia. Jadi perbedaan itu tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Jadi dari perbedaan itu harusnya tercipta satu kesatuan ya. Itulah kenapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam ikatan NKRI dan Pancasila ya. Jadi mungkin begitu teman-teman, sedikit penjelasan atau pengalaman kami sebagai putra asli NTT yang mengalami toleransi beragama di sana bagaimana. Mungkin lain waktu teman-teman bisa membuktikan sendiri dan mengunjungi tempat kami di sana, bagaimana kehidupan umat beragama di sana, bagaimana kami saling menghormati antara sesama saudara kami yang non muslim. Jadi mungkin sekian yang bisa kami jelaskan mengenai toleransi di NTT ya. Dan kita perlu belajar itu toleransi dari Nusa Tenggara Timur. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.